Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun Bapak berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Value Starter kelas 5 PSI akan mempresentasikan ujian akhir semester Sistem Informasi Manajemen Universitas Internasional Batam 2020. Perkenalkan, ini kelompok kami, yaitu Value Starter. Ada Andriantoni, ada Melna Heintan, dan saya sendiri, Richard Atianya Putra, 1831115. Role dari setiap anggota dari kelompok kami, yaitu ada Andriantoni, dia sebagai the hacker. Ya, di startup ada 3 role dream team itu, seperti itu. Dia ada hacker di sini yang berperan dalam application development. Baru ada Melna Heintan sebagai the hipster, dia di bagian desain, UI UX, dan lain-lain, juga termasuk desain di bagian digital marketing. Baru saya sendiri, Richard Ardian Putra, itu sebagai the hustler. Jadi saya berfokus di bidang digital marketing, di bagian email marketing, di bagian SEO, dan lain-lain, juga berperan di bisnis model dari usaha ini sendiri, yaitu Kopi Starter. Judul proyek yang kami angkat di sini adalah Kopi Starter, All About Coffee. Jadi singkatnya, Kopi Starter ini adalah aplikasi hybrid yang bertujuan untuk mengatasi masalah di mana bisnis konvensional tidak dapat beradaptasi di masa pandemi maupun kenormalan baru. Latar belakang dari aplikasi ini, dari proyek yang kami kerjakan ini, itu ada di sini. Kopi Starter itu memiliki beberapa kendala, terutama di situasi pandemi, karena Kopi Starter adalah toko kopi konvensional, di mana konsumen perlu datang untuk membeli biji kopi dan minuman kopi. Jadi di sini konsumen masih harus datang secara offline ke toko untuk membeli, sehingga menimbulkan masalah di waktu dan kondisi, karena setiap pembeli atau konsumen itu memiliki waktu yang berbeda-beda untuk melakukan pembelian produk, terutama juga ada kondisi tertentu, salah satunya adalah kondisi pandemi yang mewajibkan kita untuk tidak keluar dari rumah. Karena disitulah menjadi problem dengan berkurangnya jumlah konsumen yang datang ke toko. Dan juga ada masalah di edukasi konsumen, karena pengetahuan masyarakat luas mengenai kopi ini sendiri itu sebenarnya tidak terlalu custom, ya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu dalam, lebih tepatnya, karena belum ada media yang menyediakan informasi dan rekomendasi bagi calon konsumen mengenai jenis kopi yang mungkin cocok dengan selera mereka. Karena minuman kopi ini sendiri itu sebenarnya sangat spesifik, seperti film yang berjudul Filosofi Kopi. Dia ada pepatah yang mengatakan bahwa kopi yang enak akan selalu menemukan penikmatnya. Ada banyak jenis kopi, tapi penikmatnya akan memilih salah satu dari itu. Jadi ini adalah problem yang harus dihadapi. Kemudian ini adalah solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi kendala-kendala di atas. Solusinya sangat jelas, yaitu adalah aplikasi hybrid. Aplikasi hybrid ini itu bisa berjalan di website, secara web, bisa berjalan di mobile, dan
dalam beberapa kondisi bisa berjalan dalam bentuk aplikasi desktop. Jadi, Coffee Starter dalam aplikasi hybrid ini itu adalah sebuah aplikasi yang menyediakan informasi seputar biji kopi dan event-event serta webinar menarik. Konsumen dapat memesan biji kopi dan minuman kopi melalui aplikasi ini. Ini adalah tampilan aplikasi kami dan dalam tahap pengembangan dan sudah hampir jadi. Di sini ada dashboard, baru di sini ada fitur kami yaitu artikel, jadi konsumen dapat mengenali, memahami tentang informasi-informasi tentang kopi di sini, seperti cover maker method and pour over method contohnya. Kemudian ada fitur kami event dan webinar di sini, jadi ada coffee talk dan Q&A session dan kedepannya akan terus bertambah. Kemudian kita lanjut fitur aplikasi kami yang kami tonjolkan di sini adalah pemesanannya mudah. Jadi pemesan secara online, kemudian barang atau produknya akan diantar dengan GoFood atau GrabFood karena kami melakukan trade partnership dengan mereka. Jadi barang diantar dengan sangat cepat, kapan saja dan di mana saja. Dan fitur kedua yang andalan kami juga adalah event dan webinar untuk mencapai digital marketing dan edukasi konsumen dengan meningkatkan engagement dan brand awareness dengan mengadakan event seperti cafe fotografi dan webinar bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Kemudian target masalah yang bisa diselesaikan. Di sini kami ingin memastikan solusi-solusi yang kami tawarkan dapat mengatasi kendala-kendala yang di atas. Target dari aplikasi hybrid ini atau proyek kami itu sendiri itu adalah membuat Coffee Starter ini bisa adaptasi di masa pandemi dengan 3 tujuan besar, 3 target besar, yaitu adalah digitalisasi usaha, yaitu usaha Coffee Starter dijalankan secara online maupun offline. Baru kemudian adalah kemudahan pemesanan. Jadi tidak lagi membatasi waktu dan lokasi, konsumen bisa memesan biji, kopi, dan minuman kopi secara online di mana saja dan kapan saja. Baru kemudian juga menambahkan satu unique selling point di bidang marketing dan edukasi, yaitu dengan event dan webinar sebagai sarana digital marketing dan memberikan informasi menarik dan bermanfaat bagi konsumen. Baik, kemudian saya akan melanjutkan dengan menjelaskan budget plan. Jadi budget kami itu ada biaya proyek, di mana di dalamnya ada biaya tenaga kerja dengan kisaran 25 juta, kemudian biaya tahap analisis 1,6 juta, kemudian biaya tahap desain dan implementasi sebanyak 1 juta. Sehingga total biaya proyek adalah 27.600.000. Kemudian untuk aplikasi ini kita membutuhkan biaya hosting dan domain. Kami memperhitungkan biaya hosting dan domain untuk 1 tahun adalah 500.000. Sehingga total anggaran biayanya adalah 28.100.000. Kemudian untuk timeline, schedule-nya adalah sebagai berikut. Jadi di dalam schedule kami itu ada persiapan dan perencanaan, kemudian pengembangan dan tes, dan yang terakhir adalah implementasi. Di dalam persiapan dan perencanaan ada kegiatan pengembangan proposal proyek selama 3 hari, kemudian persetujuan proyek pengembangan selama 1 hari, kemudian perekrutan tim proyek selama 4 hari, dan dilanjutkan dengan pengembangan dan tes, di mana kegiatannya adalah perincian kebutuhan selama 3 hari, lalu pengembangan prototipe dengan durasi 30 hari atau 1 bulan,
Kemudian penerapan persetujuan prototipe 1 hari, penerapan koreksi akhir 5 hari, dan persetujuan koreksi akhir 1 hari. Kemudian diakhiri dengan implementasi, di mana kegiatannya adalah pelatihan penggunaan sistem selama 8 hari dan serah terima selama 1 hari. Sehingga total jadwal pelaksanaannya adalah 57 hari. Kami juga telah membuat contingency plan, jadi kami mempertimbangkan risiko yang ada. Beberapa di antaranya adalah terjadinya peretasan dan hilangnya data yang memiliki probabilitas tinggi. Kami mempersiapkan agar dilakukannya backup setiap minggu, dan jika itu terjadi, kami akan langsung memblokir semua akses ke website untuk sementara waktu. Semua akses ke dalam hal ini aplikasi. Kemudian mengupload kembali data yang telah diubah oleh peretas. Kemudian ada risiko website down dengan probabilitas medium. Persiapan kami adalah menyiapkan server yang mumpuni dan memperhatikan peningkatan pengunjung secara berkala. Jadi, jika terjadi peningkatan pengunjung, maka server yang dibutuhkan akan lebih baik lagi. Harus memiliki kapasitas yang lebih besar. Respon kami pada saat website down, kami akan mengalihkan pengunjung ke website lain yang menyatakan bahwa website kami sedang down atau aplikasi kami sedang down. Jika memungkinkan, kami akan memberikan semacam permainan kecil sehingga pengunjung tidak merasa terlalu kecewa. Mereka akan merasa bahwa mereka menemukan sesuatu yang baru. Kemudian risiko jika event webinar tertunda karena jaringan buruk. Ini memiliki probabilitas rendah karena sekarang ini rata-rata internet sudah lumayan bagus, kecuali jika terjadi mungkin hujan yang terlalu lebat atau ada masalah dengan towernya. Persiapan kami adalah memastikan persiapan telah dilakukan 1 minggu sebelum webinar dilaksanakan dan menyiapkan alternatif provider internet. Sehingga ketika jaringan buruk, kami akan segera mengubah provider penyedia internetnya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kami harap kita dapat segera melakukan pembelajaran tatap muka, karena ini sudah begitu lama. Tetap sehat. Sampai jumpa.